Ya, selanjutnya untuk mengetahui perkembangan terkini dari pasar mata uang serta transaksi instrumen keuangan lainnya, kita segera bergabung dengan Dealing Room Bank BNI. Dan kita telah terhubung dengan Treasury Research Analyst BNI, Puguh Andik. Selamat pagi, Mas Puguh. Ya, selamat pagi, Mbak. Mas Puguh, ini pergerakan rupiah di pekan lalu memang cenderung melemah. Apa kabar untuk kondisi rupiah di hari ini? Pergerakannya seperti apa, Mas? Ya, memang kalau kita lihat memang tadi pembukaan juga rupiah masih cenderung stabil ya antara level 110 hingga 120 gitu ya. Dan kalau kita melihat mungkin pergerakan hari ini akan cenderung tertekan ya karena memang sentimen yang ada secara global ini cenderungnya negatif. Setelah Amerika Serikat akan memblacklist perusahaan China lebih banyak gitu ya, dan China kemarin juga merespon bahwa dia akan melakukan balasan gitu ya kalau memang terjadi gitu ya. Dan mungkin dari kasus corona juga Inggris, terutama London ya, ini full lockdown gitu ya, dan di Eropa juga masih tinggi. Dalam negeri untungnya masih agak sedikit membaik gitu ya, sedikit mengalami penurunan setelah sempat 7.700 gitu ya di hari Sabtu. Di hari Minggu cenderung mengalami penurunan, ini cukup positif. Jadi mungkin pergerakan rupiah hari ini akan sedikit tertekan namun akan cenderung terbatas seperti itu. Oke, tertekan terbatas begitu ya. Tapi untuk sepanjang pekan ini kira-kira rupiah akan seperti apa? Melihat kita sudah mau masuk juga libur Natal dan jelang libur tahun baru, ini ada pengaruhnya tidak terhadap pergerakan rupiah kita? Ya, mungkin kalau kita bicara tidak hanya dalam negeri ya, bahkan pasar secara global gitu ya, pembukaannya mungkin pekan ini hanya sampai 3 hari gitu ya, mayoritas hanya sampai Rabu gitu ya, Kamis Jumat libur gitu kan, karena memasuki Natal gitu ya. Memang pergerakan rupiah akan cenderungannya masih akan cenderung tertekan gitu ya, mungkin akan sideways gitu ya kalau ternyata di Selasa atau Rabu nanti gitu ada sentimen positif secara global. Memang kalau kita bicara sentimen positif sebenarnya tidak sama sekali nggak ada gitu ya, tapi dari Amerika Serikat juga stimulus bill sudah dikeluarkan gitu ya, sekitar 900 billion US dollar gitu ya, dan ditambah dari dalam negeri mungkin kasus corona yang sedikit menurun juga menjadi sentimen positif gitu. Namun dari dalam negeri juga ada rencana bahkan PSBB akan diperketat lagi gitu ya, mengingat di Jakarta ini cenderung kembali naik kasus coronanya, dan mungkin kapasitas rumah sakit juga sudah mulai sedikit akan penuh gitu ya. Mungkin sekitar 70-80% sudah mulai terisi gitu ya. Oke, baik. Itu faktor yang bisa mempengaruhi pergerakan ya dari dalam negeri. COVID jumlahnya dan juga pengendalian terhadap COVID-19 diperketat kembali untuk di Jakarta begitu. Satu lagi, BI juga kembali mempertahankan suku bunga acuan sebesar 3,75%. Apakah sentimen ini juga mempengaruhi pergerakan rupiah? Ya, mungkin kalau kita bicara BI gitu ya, dan juga mungkin dan juga Bank of England sepertinya ya, karena memang kan lalu memang mungkin Bank Sentral rapat terakhir gitu ya. Dan mungkin kalau kita bicara BI mempertahankan suku bunga memang sangat cocok sekali, karena memang di November inflasi kita sedikit picking up gitu ya. Kalau menurunkan lebih jauh mungkin akan sedikit riskan gitu ya di tahun depan, bahwa inflasi kita akan lebih jauh gitu ya. Namun yang menjadi perhatian pasar sebenarnya adalah outlook BI yang optimis sekali gitu ya memang, dan ini masuk akal gitu ya melihat kita adanya potensi dari vaksin yang mungkin akan memperbaiki kondisi coronanya gitu ya. Dan BI memproyeksikan bahwa pertumbuhan tahun depan 4,8 sampai 5,8%. Sedangkan di kuartal 4 secara quarterly gitu ya, mungkin GDP kita juga sudah positif gitu ya, meskipun secara full year masih ada potensi bahwa akan negatif antara 1% sampai 2% gitu ya menurut BI. Dan ini memang jadi sentimen yang cukup positif juga di akhir pekan, sehingga rupiah pergerakannya meskipun tertekan gitu ya pekan lalu, di akhir pekannya ini sedikit mengalami perbaikan. Oke, kalau untuk posisi rupiah sendiri terhadap sejumlah mata uang Asia seperti apa, Mas Puguh? Ada tidak pengaruh dari daftar blacklist yang dikeluarkan terkait beberapa perusahaan-perusahaan Tiongkok mempengaruhi pergerakan rupiah atau tidak mempengaruhi sama sekali? Ya, mungkin tadi juga sempat disebutkan ya, memang blacklist ini akan menjadi sentimen negatif terutama untuk negara emerging gitu ya, karena memang larinya investor akan lebih ke safe haven gitu ya. Dan mungkin kalau kita bicara rupiah dengan peers mungkin akan sama-sama tertekan gitu ya di hari ini gitu ya, dan mungkin selama sepekan juga kecenderungannya akan tertekan. Mungkin kalau kita bicara rupiah dibandingkan dengan mata uang China, mungkin ada potensi rupiah sedikit akan tertekan gitu ya, karena China ekonominya sudah positif, meskipun hubungan dengan Amerika Serikat ini secara langsung akan menurunkan juga kondisi kestabilan gitu ya antara hubungan Amerika Serikat dan China gitu ya. Dan mungkin yang kita bisa garis bawahi, mungkin rupiah akan cenderung tertekan melawan Japanese yen gitu ya, karena posisi yen sebagai safe haven ini akan cenderung dicari ketika hubungan antara Amerika Serikat dan China, dan mungkin juga kasus corona yang tinggi ini akan cenderung dicari oleh investor seperti itu. Oke, Mas Puguh, terakhir, kalau tadi di pasar stimulus Amerika Serikat ini bisa menjadi pendorong dari pergerakan indeks terhadap rupiah sendiri seperti apa, Mas?
Ya mungkin kalau kita bicara sebenarnya untuk ke rupiah juga ini sebenarnya adalah sentimen yang cukup positif ya, karena memang karena adanya stimulus ini kecenderungannya USD akan tertekan, karena memang hal ini juga akan mempengaruhi gitu ya selera risiko pasar, sehingga kemungkinan besar selera risiko akan membaik gitu ya dengan adanya stimulus Amerika Serikat ini, dan mungkin impactnya ke rupiah akan sedikit positif meskipun tidak akan sepositif kalau ternyata stimulus ini juga dikeluarkan dari dalam negeri gitu ya, karena memang kita lihat untuk tahun depan kita bicara stimulus dalam negeri masih belum jelas gitu ya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Pugu Andik, Treasury Research Analyst Bank BNI telah bergabung bersama kami untuk informasinya.